Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam. Perkenalkan, nama saya Putu Tera Angelia dari kelas 102 Mapel Sejarah. Di sini saya akan menceritakan 6 bentuk kesetaraan gender bagi perempuan. Antara Pertama, posisi di masyarakat sama dengan laki-laki. Kedua, mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya. Ketiga, tidak diperlakukan kasar. Keempat, tidak ada kesenjangan di dunia pekerjaan. Kelima, mendapatkan ruang untuk berpolitik. Keenam, memiliki hak kepemilikan yang sama. Apa saja peran gender? Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Kenapa kesetaraan gender diperlukan dalam keluarga? Menumbuhkan keharmonisan ketika suatu negara menerapkan kesetaraan gender seperti dalam pendidikan dan pekerjaan, hal itu akan mendorong keharmonisan. Di dalam keluarga, menerapkan kesetaraan gender dengan berbagi peran dan menghargai satu sama. Apa saja bentuk-bentuk kesetaraan? Kesetaraan politik. Ketika semua anggota masyarakat punya kedudukan yang sama, kesetaraan gender. Kesetaraan ras. Kesetaraan sosial. Ketika semua orang di dalam suatu kelompok punya status yang sama, salah satu bentuk keadilan sosial. Kesetaraan di mata. Apakah peran gender dapat dipertukarkan? Gender berbeda dengan kodrat, karena gender dapat dipertukarkan. Gender dapat berubah dan berbeda dari suatu masyarakat dan generasi ke masyarakat dan generasi lainnya, dan merupakan bentukan masyarakat, sehingga gender bukan kodrat. Apakah yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Apa pentingnya kesetaraan gender untuk membangun keluarga bahagia? Kesetaraan gender dalam keluarga setidaknya akan membawa 3 manfaat. Pertama, membantu finansial keluarga. Adanya dukungan istri yang bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, sudah barang tentu akan menguatkan ekonomi keluarga. Di sini saya akan menjelaskan kesetaraan gender dalam perempuan oleh Putu Tera Angelia. Beberapa waktu terakhir, isu kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan, tidak saja di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Kita tentu memahami bahwa selama ini perempuan secara sosial terpinggirkan. Budaya patriarki yang tidak ramah pada perempuan. Hal ini sangat menyedihkan apabila dilihat dari komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan yang hampir berimbang. Sebagai bentuk representasi perempuan di legislatif yang masih sangat minim, masih menjadi pemikiran kita bersama. Representasi perempuan dalam bidang politik boleh dikatakan masih jauh dari apa yang kita harapkan. Pendidikan politik merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi warga negara yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini ditekankan karena pada realitasnya masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum pria dan perempuan pada berbagai peran, utamanya pada peran-peran publik. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitra sejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan, khususnya bidang politik. Meskipun kuota 30% sangat strategis, namun regulasi tersebut hanya salah satu elemen utama dalam upaya memperkuat representasi politik perempuan. Adalah saatnya pasca pemilu 2014, kalangan perempuan wajib memperluas makna representasi politik tersebut.
Keterlibatan perempuan dalam sistem politik untuk tujuan representasi memang diperlukan, tetapi sudah pasti tidak memadai. Ini artinya upaya go politics dari kalangan perempuan tidak hanya sebagai kegiatan untuk memasuki proses, mekanisme, lembaga, dan sistem politik, tapi juga bagaimana representasi politik perempuan mampu memperluas basis konstituen. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu dalam mengupayakan kesetaraan gender, khususnya dalam dunia politik dan pengambilan keputusan, perlu adanya upaya yang sinergis dan berkesinambungan dengan melibatkan pemangku kepentingan semua pihak yang menjadi pelaku politik, khususnya partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah melalui instansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan politik yang lebih meluas dan terencana bagi perempuan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.